Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan cobain review dikit di penggunaan saya di ROM Corvus ya. Dan di ROM ini enak, stabil, penggunaan baterai saya lumayan banyak ya. Dan saya lebih banyak buat sosial media, tapi ngegame PUBG juga. Dan di PUBG nggak include 60 fps ya. Kalian bisa tambahin modul atau pakai kernel yang bisa support. Dan sebelum kita mulai video ini, kita akan intro dulu. Let's go. To the PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. Oke guys, kali ini saya akan cobain review dikit di penggunaan saya di ROM Corvus yang terbaru ya. Dan ini versi 8.5. Dan skillnya sebenarnya hampir sama, wallpapernya aja yang kelihatan beda untuk bawaan. Dari status bar juga sama, dan di sini sudah Corvus partnya sudah dihilangkan. Yang ada sisa Xiaomi parts ya, cuma isinya sama aja. Dan untuk penggunaannya di sini lumayan enak, adem, untuk sensitif layarnya mantap, buat game juga lumayan ya, bisa grafis HD untuk PUBG. Dan ada FPS info ya, cuma kalau di PUBG grafis HD itu cuma nggak sampai 60 ya. Smooth high apalagi cuma 30 fps. Dan kalau pakai 60 fps pakai tambahan modul ya, saya di sini pakai tambahan modul Magis. Cuma kalau pakai tambahan doang nih saya ngerasa kurang stabil ya, ngeframe-nya kerasa banget. Jadi lebih enak pakai tambahan ataupun diganti kernel ya, kayak di video-video yang sebelumnya. Karena ini masih pakai kernel extended yang HMP. Kalau HMP agak kurang buat performa game menurut saya guys untuk di penggunaan saya, dan ini bukan yang OC ya. Kita lihat dari clock speednya juga 1,8, ini bukan kernel yang OC. Kita lihat tentang ponselnya aja dulu, versi Android, dan ini 8.5 dan kernelnya dari extended. Kernelnya enak, adem banget, buat sosial media enak, buat game ya standar lah panasnya 42-43 dan ngeframe. Jadi lebih disaranin ganti kernel ataupun bisa tambah modul-modul yang lain buat magisnya ya, biar lebih maksimal lagi. Dan kita akan tes di trolling test ini CPU juga. Ini tanpa modul ya. Di sini saya pakai modul untuk unlocknya doang, tanpa modul performa yang lain-lain sengaja. Cuma kalau yang 60 fps PUBG ini memang lebih suka pakai itu ya untuk ngegame. Dan kita tesnya langsung di sini. Kita biarin 1 menit aja ya. Kita lihat stabil. Kalau menurut saya untuk penggunaan sehari-hari ini stabil banget. Tapi buat gamenya yang saya ngerasa kurang stabil ya. Karena kalau extended itu biasanya mantep, performanya enak. Dan biasanya kalau buat game itu dia pakai extended yang EAS ya. Extended EAS sudah cukup sebenarnya, sudah bagus standar. Tambah modul-modul yang lain mungkin lebih mantep. Kalian bisa lihat sendiri ini stabil ya. Tanpa modul pun sudah stabil, ini enak. Untuk sehari-hari ini mantep. Mantap nih seriusan guys, karena di kernel-kernel yang lain belum tentu stabil ya. Oke guys, jadi 1 menit sudah stabil di hijau semua dan mantap ya. Di sini perekam layar juga settingannya kayak gini. Saya sudah tes dan masih normal aja perekam layar. Kalian diminta untuk taruh lokasi penyimpanannya dulu, sumber audio dan settingannya sama aja lah kurang lebih. Sumber audionya, frame rate-nya bisa 60 fps bahkan sampai 120 ya. Cuma 60 aja sudah lumayan lah. Tergantung kalian juga ya kalau mau pakai. Dan di sini juga FPS infonya di status bar ada ya. Dan penggunaan baterai sih saya juga lumayan, saya matikan AUD-nya, ada Xiaomi parts juga. Jadi mantep, ini lumayan stabil menurut saya guys. Dan di kamera juga lumayan ya, untuk kamera ada di video ada stabilizernya. Jadi buat yang suka nge-record atau ya video 4K stabilisasi gambar juga ada. Tapi kalau mau lebih enak sih sebenarnya pakai Gcam aja tetap ya.
Kita lihat settingan, sistem, opsi developer, RAM 700 sekian, jadi masih lumayan. Dan walaupun saya belum terlalu install banyak aplikasi ya, sengaja kasihan kalau penuh soalnya takut internal. Di sini Xiaomi partsnya kurang lebih sama ya, cuma nggak ada setting thermalnya kayak di versi-versi yang dulu tuh ada setting thermal, di sini nggak ada ya, sayang banget. Padahal enak kalau ada setting thermal. Di sini ada yang baru USB fast charging ya. Kayaknya kalau cas dari laptop atau PC kayaknya. Ambient coba saya matikan, FPS info. Dan untuk si Linux-nya bukan di sini lagi ya, bukan di Xiaomi Parts atau CoreForce Parts, tapi di settingan customisasinya. Di keamanan, oke, kita tes lihat face unlock juga. Oke guys, untuk di face unlock-nya kayak gini ya, cuma bisa satu wajah, kayak gini doang, mantap. Tapi responnya cepet, fingerprint juga enak, cepet. Standar lah, enak. Di lokasi juga aman ya, jadi sudah lama banget di lokasi nggak pernah masalah, jadi sebenarnya sudah aman. Dan di AOSP lebih kecil ya, lebih penggunaan internalnya lebih sedikit, jadi kurang lebih seger internal kita. Beda kayak MIUI, tapi kalau di MIUI dari MIUI EU itu juga nggak terlalu banyak makan internal. Oke, di settingan seperti ini ya. Dan kita lihat settingan yang lainnya, kalian bisa lihat sendiri. Dan penggunaan baterainya juga kita lihatin ya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke guys, jadi sebelumnya baterainya sisa 16% ya, dan di sini juga ada smart charging kalau kalian bisa aktifin, tapi tergantung kalian yang mau aktifin atau enggak. Soalnya mentok di 80%, kalian bisa maksimalkan di smart chargingnya sampai 100% ya. Dan untuk penggunaan baterainya kita lihat di sini 16%, sisanya sebelumnya. Dan ini lebih banyak ke streaming ya, karena saya suka nonton YouTube juga kadang kalau bosen. Dan di PUBG saya cobain 1 jam 24 menit ya, jadi saya juga tes di game. Tapi di game nih saya ngerasa kurang cocok ya, jadi saya pakai di device yang lain buat ngegamenya. Tapi di sini lumayan stabil 60 fps, walaupun nggak stabil 60 ya, 40-50 stabilnya, tapi lumayan lah untuk bawaan. Dan dapat shot layar 8 jam guys, jadi kalian bisa lihat penggunaan PUBG 1,5 jam, dan dapat shot layar 8 jam lebih ya. Jadi menurut saya ini sudah hemat banget baterainya, seriusan hemat banget. Shot 8,5 jam dapat PUBG, dan sisanya banyakkan streaming, itu mantap. Oke guys, jadi nanti di akhir video saya akan tes lagi sekali buat PUBG-nya ya, tapi saya ngerasa kurang stabil aja. Mungkin kalian bisa custom modul dan kernel yang lain kalau pengen ngegame yang lebih maksimal, dan kalian bisa pakai racikan yang kalian suka sendiri ya. Oke guys, jadi kita akan tes di sini di PUBG Mobile, dan ini FPS-nya 50-an ya. Dan sebelumnya kan saya sudah pakai modul, jadi bisa 90 fps kebuka sini, tapi di sini tetap 60 biasanya. Audio high, jadi kita tes ya pakai 60 fps dari PUBG Smooth, 60 fps Smooth Extreme lah. Dan kita tes saja langsung bentar ya. Kita lihat suhunya, nanti saya akan lihatin juga. Oke guys, jadi ngeframe-nya masih kerasa ya. Dan ini kayaknya belum render ini. Oke, udah ada senjata ternyata dari tadi.
Anjir, mati barengan guys. Oke guys, jadi dari tadi saya ngegame hampir 10 menit ya, cuma ngerekamnya dikit dan suhunya 42 derajat. Jadi buat ngegame di sini masih lumayan lah, dibilang nggak enak ya masih lah lumayan enak. Cuma kalau kalian pengen yang lebih lancar, stabil, ngeframe-nya nggak parah banget, ya kembali lagi kalian bisa coba kernel yang kalian suka atau modul-modul yang kalian suka, kalian bisa tambahkan lagi ya. Dan di base ROM Corvus ini enak kok, lengkap fiturnya. Dan kayak gitu doang review singkatnya dari ROM Corvus ini guys. Buat kalian yang mau cobain, kalian bisa cobain aja, update aja mending, karena ini sudah lumayan stabil ya untuk penggunaan sehari-hari. Dan buat kalian yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe.